Selamat siang untuk semua dan terutama kepada Aslab Pemerhatikan Berangan 2 KF Adventist Timorang. Saya sama Nenggolan dengan NIM 21240652 dari KOM B21 akan menyelesaikan tugas maya pertemuan 8 yang berjudul Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Pengantar OOP di JavaScript. Ini merupakan paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika membangun aplikasi. Juga paradigma OOP kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metode. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang akrab dikenal dengan sebutan kelas. Meskipun JavaScript bukan bahasa pemrograman berbasis kelas seperti Java, tapi JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP. Di materi ini kita membahas beberapa materi terkait OOP seperti pengertian paradigma Object Oriented di Programming, yang kedua konstruktur, function, dan sintaks kelas di JavaScript, yang ketiga properti dan metode dalam kelas, yang keempat warisan, 5 konstruktor di method of reading, yang keenam object composition, dan yang ketujuh built-in class. Kita masuk yang ke pertama, yaitu Object Oriented Programming. Object Oriented Programming salah satu paradigma yang berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek tersebut. Di OOP, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal, yaitu properti dan metode. Properti merupakan nilai di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Juga metode merupakan fungsi menggambarkan aksi yang dapat dilakukan dengan objek tersebut. Paradigma OOP kerap digambarkan dengan kehidupan dunia nyata. Objek dalam OOP bisa kita anggap seperti objek yang ada di dunia nyata. Contohnya itu mobil. Dalam OOP, sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek yang memiliki beberapa properti seperti merek, warna, kecepatan maksimal, nomor rangka. Objek tersebut yang memiliki kemampuan atau metode seperti maju, mundur, dan belok. Jadi tabelnya bisa kita lihat. Terus seperti apa bentuk objek mobil dalam JavaScript? Sama seperti yang sudah kita ketahui pada materi struktur data, objek mobil dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Untuk metodenya kita cukup beberapa properti yang merupakan sebuah fungsi, contohnya seperti ini. Core di samping merupakan contoh objek mobil atau core di JavaScript. Seperti yang kita lihat, objek car memiliki properti brand, color, max speed, dan chassis number, dan juga metode drive, reverse, dan turn. Kita bisa akses nilai properti dan panggil metode yang ada dalam objek tersebut. Kita langsung masuk ke contohnya. Watercolor dari warna biru, kecepatan dari kereta, 150, terus kasus number, resource,
Hmm? Oke, coba kita run. Oke, kita lihat hasilnya dia berjalan. Neo warna biru dengan kecepatan 150 untuk contoh yang pertama. Terus kita masuk ke objek oriented programming yang kedua. Di JavaScript untuk membuat sebuah objek terlihat mudah, bukan? Namun masalah yang dipecahkan oleh berat 5OP tidak hanya sebatas membuat objek sederhana saja. Sering berkembangnya aplikasi, pembuatan objek akan semakin banyak dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus mengetahui cara efektif mengelola objek yang cara membuatnya. Eh, Seperti ini kita angkat sebuah masalah baru dari contoh kode tadi. Bagaimana kalau kita ingin membuat objek dua mobil baru dengan nilai yang berbeda? Haruskah kita mendapatkan properti dan metode yang sama secara berulang seperti contoh yang kode di bawah ini? Object oriented programming. Dalam objek blueprint tersebut bernama kelas. Seperti ini, objek blueprint dia mengarah ke institusi mobil kita, uh, mobil kalian. Terus objek blueprint car yang kedua dia mengarah ke mobil kalian dan melalui instead. Dan yang ketiga dia mengarah ke mobil melalui instead. Terus kita akan masuk ke construction. Kebanyakan varian OP diterapkan pada Java class-based program language seperti Java, C++, C++, dan bahasa pemrograman berbasis kelas lainnya. JavaScript sendiri bukanlah bahasa pemrograman berbasis kelas karena sebelum adanya sintaks ES6, JavaScript tidak mengenal kelas. Namun walaupun demikian, konsep yang ada di DOP masih diterapkan JavaScript. JavaScript bukanlah class-based language, melainkan prototype-based language. Konsep-konsep Open memanfaatkan kelas seperti barisan dapat dilakukan dengan memanfaatkan prototype. Alali menggunakan kelas prototype yang diadaptasi JavaScript. Kita membahas masalah sebelumnya yaitu objek blueprint. Objek blueprint dapat dibuat dengan menggunakan struktur function yang tampak seperti ini. Langsung kita buat contohnya. Contohnya terus just number. Then speed prototype.
Terus kita masuk ke prototype resource. Oke, coba kita run. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konstruktor function. Kode sebelumnya merupakan contoh objek blueprint dari sebuah mobil. Kita bisa membuat objek mobil yang merupakan instance dari car dengan memanfaatkan cursor function dari car seperti ini. Yang output nanti akan muncul car brand Toyota Silver dengan kecepatan 200 dan nambah kodenya itu Toyota 1. Terus yang kedua Honda Color Black, max speed-nya itu 180 dengan kode number Pro 1, dan juga car dengan brand Suzuki dengan warna merah dan kecepatan 220, kasus number Suzuki 1. Lalu yang kemudian Toyota Silver is driving, Honda Black, Suzuki Red juga is driving. Terus yang selanjutnya konstruktor function. Bagaimana bisa membuat sebuah objek dengan sebuah fungsi? Itu salah satu kemampuan fungsi JavaScript. Fungsi sebelumnya bukanlah fungsi biasa, melainkan konstruktor function. Berikut beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada penamaan fungsi yang merupakan struktur function. Secara konversi harus ditulis dengan huruf kapital. Itu alasan kita memberi nama fungsi tersebut car, bukan car, C kecil. Hal ini penting untuk diikuti guna membedakan fungsi biasa dengan konstruktor function karena penggunaannya berbeda. Dua konstruktor function dapat memanfaatkan keyword this yang bernilai objek atau instance dirinya sendiri. Keyword this dapat dipakai untuk mengakses nilai properti atau metode dari objek tersebut. Contoh, kita menggunakan keyword this untuk menetapkan nilai properti brand dari argumen fungsi. Selain itu, di dalam metode drive kita juga menggunakan this untuk mendapatkan nilai properti brand and color. Ketiga, konstruktor function memiliki internal property bernama prototype. Property ini digunakan untuk mendefinisikan metode-metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat. Alasan metode perlu didefinisikan di dalam prototype agar mudah untuk diwarisi ketika melakukan pewarisan. Terakhir, agar fungsi mengenal sebuah objek, kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new. Contoh pada kode sebelumnya ini. Perhatikan cara memanggil fungsi car untuk membuat objek car1, car2, dan car3. Yang perlu diingat, konstruktor function hanya dapat dilihat dengan regular function. Kita tidak dapat membuat konstruktor function dengan arrow function. Nah juga arrow function tidak dapat dipanggil dengan keyword new. Coba kita langsung contohkan.
The error model is not conjecture. Oke, cons ya hasilnya sama. Output type model motor is not constructor. Oke, yang selanjutnya itu konstruktor function. Syntax class di IS6. Sintak JavaScript modern IS6 menawarkan cara membuat konstruktor function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan OOP JavaScript mirip seperti bahasa pemrograman berbasis kelas. Kita bisa menulis konstruktor function car dengan gaya kelas seperti ini. Class car dia memiliki konstruktor brand, color, max speed, dan chase number. Terus this brand, this color, max speed, dan case number. Terus dia masuk ke console log dari drive, reverse, dan turn. Untuk membuat objek mobil dengan fungsi car itu conscar 1 sama dengan new car yang berisikan Toyota Silver 200 dan kode number itu 1 begitu seterusnya. Terus masuk ke console log dari car 123 dan car 123 dari drive. Maka outputnya itu nanti car brand Toyota, color silver, max speed 200 dan case number Toyota 1. Yang kedua Honda brandnya yaitu colornya hitam, black, max speednya itu 150 dan kode numbernya O1. Terus output yang keluar lagi itu Toyota Silver is driving, Honda Black is driving, dan Suzuki Red is driving. Lalu selanjutnya constructor function sintak kelas di S6. Jika kita memiliki pengalaman di bahasa pemrograman C++, Java juga, terus C++, menggunakan kelas seperti itu tentu lebih mudah dipahami. Inilah tujuan diciptakan sintak kelas di JavaScript untuk mempermudah penerapan OOP bagi developer yang memiliki latar belakang class-based language. Walaupun di JavaScript sudah hadir sintak kelas, hal itu tidak membuat JavaScript menjadi class-based language. Faktanya, sintaks kelas JavaScript adalah sintak sugar atau cara alternatif dalam mendefinisikan konstruktor function. Untuk membuktikannya, kita bisa ngecek tipe kelas melalui operator type of. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa ada dua cara membuat function konstruktor, yakni dengan keyword, fungsi, dan kelas. Di materi selanjutnya kita hanya fokus menulis sintak kelas agar memudahkan pemahaman. Langsung kita buat contohnya. Kelas motor console log type of motor. Ya, hasilnya itu function. Oke, selanjutnya itu property and method. Property and method. Property merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instance kelas. Contohnya jika kita membuat kelas car, properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah mobil seperti brand, color, max speed, and chassis number. Contoh lain, jika kita membuat kelas main, secara umum propertinya adalah sender, receiver, subject, and body. Langsung aja kita buat contohnya.
Bapak di sender. Pendaftaran. Hasilnya seperti ini, kelas main. Terus yang selanjutnya itu property and method. Properti nilai dari properti biasanya diambil dari argumen kontrol agar nilainya dapat bervariasi setiap kali membuat intens. Namun ada kalanya nilai properti juga bisa dinaikkan dalam kelas itu sendiri. Contohnya kita tidak ingin pertama pengguna menggunakan nomor rangka mobil secara mandiri, maka kita bisa memberikan nilai properti case number langsung dalam sebuah fungsi konstruktor seperti ini. Itu juga properti getter and center. Secara standar, properti dalam sebuah insert class bersifat mutable atau dapat diubah nilainya. Meskipun kita sudah menetapkan nilai case number sistem, nyata nilai tersebut dapat diubah dengan mudah ketika objek itu mau dibuat. Lalu, bagaimana cara memutasi agar nilai dari properti case number tidak dapat diubah? Ketika kita berwarna seperti ini, kita bisa memanfaatkan properti getter and set dan setter. Sebelum mencari masalahnya, kita harus mengetahui ada dua tipe properti, yaitu data properti dan asesor properti. Data properti merupakan properti yang sejauh ini terlihat properti yang langsung menampung sebuah nilai di dalam sebuah objek. Sedangkan asesor properti merupakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter and setter. Nilai yang didapat dari properti tersebut dikontrol oleh metode get dan cara untuk nilai tersebut dikontrol oleh metode set. Berikut contohnya. Dalam kelas user kita bisa melihat bahwa terdapat data properti seperti first name dan last name. Nilai dari properti tersebut ditetapkan via argumen konstruktor. Selain itu kita juga bisa melihat sebuah metode get full name dan set full name. Metode tersebut merupakan asesor properti mengatur cara akses dari properti full name. Sebab kita menetapkan getter dan setter untuk properti full name, maka kita bisa mengakses properti tersebut melalui instead user. Pas kita coba mendapatkan nilai properti full name dengan cara user titik full name, getter akan jalankan dan nilai yang dikembalikan akan menjadi nilai properti tersebut. Begitu juga ketika kita mencoba menetapkan nilai properti full name dengan cara user full name, sedangkan fulana. Kode dalam metode setter akan dijalankan. Catatan penting yang perlu kita ketahui mengenai getter setter adalah metode getter harus mengabulkan sebuah nilai dan nilai tersebut akan menjadi nilai properti. Metode setter harus menerima satu argumen dan nilai yang diambil dari operator kedua ketika melakukan assignment operator. Jadi mari kita kembali ke masalah perubahan nilai seperti case number. Bagaimana setter dan getter dapat memproteksi perubahan properti case number. Di JavaScript, pola yang sering diterapkan untuk memecahkan masalah ini adalah dengan memanfaatkan getter setter sebagai wrapper dari properti aslinya. Tujuannya agar getter setter bisa mengontrol akses seperti mendapatkan dan menetapkan nilai properti. Properti dan metode. Untuk melakukan pola ini, pertama kita harus mengubah nama dari properti case number. Misalnya dengan menambahkan tanda garis di bawah depannya menjadi underscore case number. Lalu kita terapkan getter and setter untuk properti case number. Untuk getter kita kembalikan dengan nilai properti case number. Yang selanjutnya itu kita tidak ingin nilai case number dapat diubah sehingga untuk setter properti case number cetak saja teks peringatan menggunakan console log seperti di bawah ini. Console lognya you are not allowed to change to case number. Kan tadi tidak ingin nilai case number tidak dapat diubah. Lantas ketika kita membuat insert square,
Nilai cases number tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya itu sebenarnya nilai case number masih bisa berubah jika kita mengubahnya langsung melalui properti case number. Namun ketahuilah bahwa mengubah atau mendapatkan nilai properti yang diawali dengan tanda underscore tidak direkomendasikan. Alasannya komunitas JavaScript menyepakati bahwa hal properti yang diberi tanda underscore bukan untuk diakses alias bersifat privat. Yang selanjutnya itu namun ketahuilah bahwa mengubah atau mendapatkan nilai properti objek yang diawali dengan tanda underscore tidak direkomendasikan. Alasannya JavaScript menyebutkan bahwa properti yang diberi tanda underscore bukan untuk diakses alias bersifat privat. Method adalah sebuah fungsi yang berada dalam sebuah kelas yang dapat diakses melalui instance kelas tersebut. Method biasanya mengindikasikan hal yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas. Bila kita berbicara tentang kelas car, metode yang ada bisa drive, reverse, dan turn. Jika pada kelas mail, metode bisa berupa send letter, save as draft. Property and method. Sama seperti fungsi JavaScript, method bisa menerima sebuah argumen. Contohnya pada turn di kelas car and send letter di kelas mail. Kita memanfaatkan argumen direction and delay untuk menetapkan arah dan waktu delay dalam menjalankan metodenya. Selain argumen, metode juga dapat memiliki akses ke nilai properti atau metode lainnya melalui keyword this. Metode dalam kelas hanya bisa dijalankan melalui interface kelas tersebut seperti di bawah ini. Metode memang kental dengan kemampuan yang dilakukan oleh sebuah kelas, tapi praktik nyatanya metode tidak hanya untuk itu. Metode juga bisa dibuat ketika kita perlu menginteraksi sebuah kode agar lebih mudah untuk dibaca, dan metode tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan internal saja. Contoh pada kelas car, kita menggunakan nilai case number dengan nilai random yang ditulis dalam konstruktor. Hal itu membuat kode dalam konstruktor menjadi sulit dibaca karena dicampuri dengan logika dalam menghasilkan angka acak. Agar kode dalam SQL lebih rapi, kita bisa membuat metode ini gunakan internal yang menampung kode dalam tersebut. Biasanya metode yang hanya kita gunakan secara internal disebut dengan privat dan namanya diawali dengan tanda underscore. Seperti yang contoh di layar kita masing-masing. Yang selanjutnya itu member visibility, yang biasa disebut juga sebagai hak akses pada sebuah properti dan metode dalam kelas. Secara default, seluruh properti dan metode yang dibuat dalam kelas bersifat publik alias dapat diakses di luar dari kode kelas via instance. Selain publik, kita juga dapat membuat properti dan metode bersifat privat, terutama ketika kita ingin properti atau metode tersebut hanya digunakan dalam cakupan kode dalam kelas saja atau pengguna internal. Di dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mengenal bahwa pemberian tanda underscore pada properti atau metode bisa dijadikan sebagai penanda bahwa ia dianggap privat. Masalahnya adalah cara tersebut tidak benar-benar memproteksi aksesnya. Contoh pada kelas car, kita sudah membuat properti case number dan metode generate cases number dengan tanda underscore. Namun kedua metode tersebut tetap saja masih bisa diakses via instance. Bahkan kita bisa mengubah nilainya. Seperti contoh yang di layar kita. Bersama saya ini, JavaScript versi S2022 secara resmi mengenalkan cara dalam menentukan hak akses privat dan properti pada properti dan metode objek, yakni dengan menambahkan tanda pagar di awal penamaan properti atau metode. Khusus untuk properti yang sifatnya privat, kita harus mendeteksi properti di enclosing jika seperti ini. Dengan begitu, ya, nama itu properti dan metode yang sifatnya privat tidak dapat diakses di luar dari cakupan kode kelas, misalnya via instance. Mungkinlah yang bisa saya sampaikan untuk tugas pertemuan 8 ini. Jika ada kesalahan dan kata mohon dimaafkan atas perhatian kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.